Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Riza dan teman-teman. Saya Kalista Ramawati dengan NIM 224938588PN17689 izin mempresentasikan materi mengenai dampak perubahan iklim terhadap perikanan tropis dan pengasaman laut. Perubahan iklim adalah perubahan pada suhu, curah hujan, pola angin, dan berbagai efek-efek lainnya yang terjadi secara drastis. Kenaikan suhu permukaan bumi berdampak global tidak terkecuali pada lautan. Peningkatan suhu laut juga dipengaruhi oleh pemanasan global yang disebabkan oleh manusia, menyebabkan perubahan iklim serta risiko dan dampaknya di masa depan. Aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca, berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global dengan suhu permukaan bumi meningkat 1,1 derajat Celcius di atas suhu rata. Perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia menyebabkan perubahan cepat pada atmosfer, lautan, kriosfer, dan biosfer, berdampak pada kondisi cuaca dan iklim ekstrim di seluruh dunia, dan menyebabkan dampak negatif yang meluas terhadap alam dan manusia, khususnya komunitas yang rentan. Emisi gas rumah kaca yang terus-menerus menyebabkan pemanasan global. Perubahan kondisi terumbu karang dapat disebabkan oleh faktor alam seperti perubahan iklim atau faktor lingkungan terumbu karang yang disebabkan oleh manusia. Perubahan iklim dan aktivitas manusia tentunya akan mempengaruhi kondisi terumbu karang dan biota laut di sekitarnya. Dampak pemanasan global dan pengasaman laut yang disebabkan oleh meningkatnya kadar karbon dioksida mempengaruhi metabolisme seluruh organisme laut, menghambat proses fotosintesis karang, menurunkan produktivitas primer fitoplankton, dan mengganggu rantai makanan. Berkurangnya kelimpahan dan biomasa ikan terumbu karang juga merupakan dampak penting dari perubahan kondisi lingkungan di Indonesia. Selain itu, ikan juga mengalami gangguan penglihatan dan penciuman sehingga rentan terhadap predator, sehingga menyebabkan penurunan populasi ikan. Dampak langsung perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati meliputi perubahan sebaran spesies, perubahan fenologi, dan perubahan interaksi spesies. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan siklus reproduksi dan pertumbuhan organisme, serta meningkatkan kompleksitas interaksi antar spesies. Perubahan iklim juga mempengaruhi distribusi dan kelimpahan biota laut. Pemanasan laut menyebabkan spesies laut bermigrasi dari perairan tropis yang semakin panas ke perairan yang lebih dingin di dekat tempat tinggalnya, sehingga mengakibatkan berkurangnya spesies di wilayah khatulistiwa dan meningkatnya kekayaan spesies di wilayah subtropis. Pergerakan ini dapat menciptakan persaingan baru antara spesies invasif dan spesies asli, serta mengganggu keseimbangan ekologi migrasi spesies komersial seperti tuna dan ikan terumbu karang, mengancam penghidupan nelayan dan pendapatan dari sektor perikanan dan pariwisata di negara-negara tropis. Yang pertama yaitu dampak perubahan iklim terhadap peningkatan suhu permukaan laut atau pemanasan. Pemanasan suhu air laut adalah dampak paling langsung dan paling dirasakan di wilayah tropis. Yang pertama yaitu terjadi pemutihan karang atau coral bleaching. Terumbu karang adalah rumah atau tempat mencari makan dan area memijah bagi ribuan spesies ikan tropis. Karang sangat sensitif terhadap suhu. Ketika air terlalu hangat, karang akan stres dan mengeluarkan alga simbiotik yang memberi mereka warna dan makanan. Hal tersebut membuat karang menjadi putih atau memutih. Jika pemanasan berlangsung lama, karang akan mati. Dampaknya yaitu hilangnya terumbu karang secara langsung, berarti hilangnya habitat ikan. Ini menyebabkan penurunan drastis populasi ikan-ikan karang bernilai ekonomis tinggi seperti kerapu dan kakap. Yang kedua yaitu migrasi ikan atau pergeseran distribusi. Ikan adalah hewan berdarah dingin atau poikilotermik yang akan selalu mencari suhu ideal. Ketika perairan tropis menjadi terlalu panas, ikan-ikan pelagis penting seperti tuna, cakalang, dan tongkol akan bermigrasi mencari air yang lebih sejuk. Dampaknya yaitu ikan tersebut bergerak menjauh dari khatulistiwa menuju perairan lintang yang lebih tinggi atau subtropis atau ke perairan yang lebih dalam. Bagi nelayan tropis, ini berarti zona tangkapan atau fishing ground menjadi semakin jauh yang meningkatkan biaya operasional atau BBM dan waktu melaut. Yang kedua yaitu dampak perubahan iklim terhadap pengasaman laut. Peningkatan CO2 di atmosfer tidak hanya memanaskan planet tetapi juga diserap oleh lautan yang mengubah kimia air laut. Mekanismenya yaitu CO2 yang larut dalam air laut atau H2O membentuk asam karbonat. Hal tersebut menurunkan tingkat pH air laut dan membuatnya menjadi lebih asam. Proses ini juga mencuri ion karbonat dari air. Dampaknya pada organisme bercangkang yaitu
Ion karbonat adalah bahan baku utama bagi biota laut untuk membangun struktur kalsium karbonat atau CaCO3, yaitu cangkang dan kerangka. Dampak pada terumbu karang yaitu semakin sulit bagi karang untuk membangun kerangka kapurnya. Dampak bagi kerang-kerangan dan moluska seperti tiram, kerang, dan kepiting akan memiliki cangkang yang lebih tipis dan rapuh, terutama pada tahap larva yang menyebabkan tingkat kematian tinggi. Kemudian dampak bagi plankton yaitu banyak jenis plankton yang memiliki cangkang kapur akan terganggu. Jika plankton runtuh, seluruh rantai makanan di atasnya termasuk ikan akan terancam. Selanjutnya yaitu perubahan iklim juga mengacaukan pola sirkulasi atmosfer dan laut yang sudah mapan, seperti peningkatan cuaca ekstrim. Pemanasan lautan memberi bahan bakar bagi badai. Frekuensi dan intensitas badai tropis siklon diperkirakan akan meningkat. Dampaknya yaitu badai dan gelombang tinggi menghancurkan infrastruktur pesisir seperti dermaga atau tambak dan merusak ekosistem seperti terumbu karang dan padang lamun. Selain itu, cuaca buruk membuat nelayan tidak bisa melaut, sehingga kehilangan hari melaut yang berarti kehilangan pendapatan. Selain itu, perubahan arus dan upwelling, fenomena iklim seperti El Nino atau Enso dan Iodi menjadi lebih ekstrim. Fenomena ini mengontrol upwelling. Upwelling adalah sumber makanan utama bagi ikan-ikan kecil seperti sarden atau lemuru yang menjadi mangsa ikan besar. Dampaknya yaitu pola upwelling yang tidak menentu membuat ketersediaan ikan menjadi sangat tidak terduga, sehingga nelayan kesulitan memprediksi lokasi dan musim ikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.